Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta dakwah Darul Hikmah. Mulai hari ini himbauan gerakan untuk like, share, and comment, subscribe konten-konten yang bernuansa pendidikan, bernuansa Islami. Ayo kita ramaikan menjadi pahala jariah kita semua. Manfaatkan HP Android untuk like, share, and comment konten yang berfaedah, berpendidikan, bernuansa Islami, termasuk salah satunya tonton terus IG Darul Hikmah Sleman dan Facebook Darul Hikmah Sleman, tayang di YouTube Darul Hikmah Sleman. Jangan lupa subscribe yuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, di hari yang berkah, hari Jumat, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan nikmat iman, Islam, dan ihsannya. Semoga saja harapan kita, Pak Ustadz, dan seluruh para pecinta dakwah Darul Hikmah, kita menjadi hamba-hamba yang di kategori minasyakirin, hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tentunya selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriring doa dan harapan semua seluruh kita kaum muslimin dimanapun anda berada, kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Tentunya kita sebagai generasi muda atau kaum muslimin muslimat umumnya, tentunya kita berada di dalam langkah bagaimana kita tetap meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan dialog santai, diskusi bersama kita di Darul Hikmah Sleman channel, ataupun nanti bisa dilihat di YouTube, Instagram, ataupun Facebook bagi kita semua. Kami ingatkan, ayo kita tetap konsisten dengan gerakan like, comment, subscribe kepada akun-akun yang bernuansa, di dalamnya ada pendidikan, keagamaan yang bermanfaat lah. Ayo subscribe semuanya. Pagi hari ini masih dengan narasumber Bapak Ustadz Sapardi. Bagaimana ini kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, sehingga sampai di sini dalam keadaan ya selamat gitu. Amin amin amin. Semoga kita sehat terus, dan tentunya umur kita, di sisa umur kita yang kita jalani manfaat. Amin ya. Supaya Bapak Ustadz, ini kajian tentang akidah atau tauhid ini sudah berapa kali pertemuan. Tentunya kita merasa luar biasa karena memang materi sangat menarik. Terus materi saya kira di era sekarang kok saya merasa ini urgent ya, urgent sekali di Indonesia gitu loh. Tentang materi ini gitu, banyak sekali tentunya kita melupakan satu hal yang prinsip untuk pendidikan tentang akidah yang dasar ini ya, yang akhirnya akan mempengaruhi seluruh kehidupan umat manusia. Monggo sekarang baik kita monggo yang nanti akan bertanya atau akan menyampaikan sesuatu, kita terbuka, nanti akan kita jawab di sisa waktu yang ada tentunya. Monggo untuk menyingkat waktu, bagaimana kajian ataupun pembahasan pada pagi hari ini, monggo Pak Ustadz Sapardi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan ya umur panjang, kesehatan. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ya anugerah Allah, amanah Allah berupa umur ini untuk kebaikan-kebaikan yang membawa kita kepada keselamatan, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, baru saja itu semua butuh perjuangan ya. Kalau ya kita melihat ya salah satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan surga, maka Allah mengutus Jibril ya untuk melihat surga, malaikat Jibril untuk melihat surga itu. Maka kemudian pergilah Jibril, malaikat Jibril pergi melihat surga dan kembali lapor kepada Allah. Kemudian Jibril berkata, ya Allah, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang surga yang tidak masuk ke dalamnya. Tetapi kemudian ya Allah meliputi surga itu dengan kesulitan-kesulitan ya, dengan kesulitan-kesulitan, dalam riwayat lain menyelubungi dengan kesulitan-kesulitan. Kemudian Allah mengutus Jibril, sekarang wahai Jibril, lihatlah surga. Maka Jibril datang pergi untuk melihat surga itu, maka kemudian melihat berbagai rintangan, tantangan, halangan, hambatan itu, kemudian Jibril kembali menghadap kepada Allah dan matur ya dalam bahasa kita, ya Allah, saya khawatir bahwa tidak ada seorang pun dari manusia ini yang mampu untuk meraih surga begitu. Nah ini apa namanya? Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita untuk meraih kesuksesan di akhirat itu satu, bentuk karunia Allah, yang kedua butuh perjuangan. Ya. Termasuk di antaranya adalah meluruskan keyakinan. Ini perjuangan yang paling berat, meluruskan keyakinan, meluruskan akidah. Ini perjuangan yang paling berat. Karena apa? Pertama, tantangannya adalah bahwa kadang-kadang kita itu memiliki pemahaman yang benar tentang akidah, tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Tetapi kadang-kadang lalai. Kita lalai. Sehingga apa? Ingatan-ingatan ketika kita hidup di dunia itu seputar pada kebutuhan sehari-hari, kegiatan aktivitas sehari-hari, hobi dan lain sebagainya. Yang lebih parah lagi adalah manakala seseorang itu tidak memiliki keyakinan yang benar, termasuk di dalam akidah ini. Ya. Makanya kita semua hendaklah selalu memperhatikan hati kita gitu. Apakah hati kita itu hati yang bahkan memiliki keyakinan yang keliru, atau hati kita sedang lalai gitu. Dan ibadahnya hati ini adalah ibadah yang terus menerus, yang kontinu gitu. Kalau kita sholat itu kan ada, misalnya tadi sholat subuh, nanti ada jeda lagi baru sholat zuhur. Kalau hati ini ibadahnya terus menerus gitu ya. Ya, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Dan ini penting gitu. Kenapa? Karena akidah ini harusnya itu menjadi dasar dari segala program dan aktivitas kita. Termasuk setuju kalau misalnya pelajaran berkaitan dengan akidah ini menjadi salah satu mata pelajaran wajib ya, tentunya di lembaga-lembaga Islam tentunya. Iya, jadi bagi seorang Muslim yang meyakini Allah itu Tuhannya, kemarin kita sudah singgung sedikit tentang mengenal Allah dengan rububiyahnya, itu seorang Muslim secara otomatis dia mesti bisa mendeteksi hatinya, bahwa hatinya bisa mendeteksi bahwa akidah ini adalah dasar semua aktivitas, semua program dalam hidupnya ini. Sehingga apa? Sampai Allah katakan bahwa umirullah muhlisin. Ya. Tidak diperintahkan manusia itu kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan murni untuk Allah, murni karena Allah, apapun bentuk daripada ibadah ini. Nah, karena itu yang sebelum kita masuk ke dalam tauhid uluhiyah gitu, pada kesempatan kita kali ini kita akan mencoba menggali lagi tentang tauhid rububiyah itu ya. Kemarin kalau
ayatnya sudah banyak sih, cuma kita baru sedikit menyinggung tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa tauhid rububiyah itu seseorang meyakini dengan keyakinan yang tidak mengandung unsur keraguan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, yang pemiliknya, yang mengaturnya, yang mengendalikan segala sesuatunya gitu. Walaupun di dalam realitasnya kemudian Allah kadang-kadang memberikan amanah kepada makhluk-makhluk ini untuk melakukan sesuatu gitu, tapi masih di dalam wilayah pengawasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk kita gitu, kita misalnya mau menyekolahkan anak kita ke sekolah yang mengajarkan keyakinan yang benar atau memilih sekolah yang tidak memiliki basis pengajaran keyakinan yang benar dan sebagainya, kadang-kadang berada di dalam pilihan kita. Nah, kita sebagai seorang muslim ketika kita sudah meyakini bisa meresapi tauhid rububiyah ini, kita akan ingatan kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, kecintaan kepada Allah itu akan dibawa kemana-mana. Jadi ketika menyekolahkan anaknya pun tidak ingin bahwa sekolahnya anaknya disekolahkan di tempat-tempat yang tidak membina keyakinan yang benar gitu. Ya. Termasuk dimanapun Anda berada sekarang, kalau kita masih gamang, ragu-ragu tentang tauhid rububiyah, apa itu tauhid rububiyah, mari kita coba tengok salah satu ayat di dalam Quran surat Al-Hajj, Al-Hajj ayat 5. Ini Allah kaitkan antara keyakinan tentang kebangkitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang kekuasaan Allah taala ini bagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang setiap muslim itu wajib meyakini bahwa yang bisa melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri gitu ya. Allah berfirman, ya Yohanes, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts, jika kamu meragukan tentang kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami menciptakan kamu dari tanah. Ya, ini kemarin kita singgung bahwa salah satu rububiyah Allah itu adalah Dia pencipta. Ya. Allah menjelaskan kepada kita kok mempertuhankan yang lain, itu dipertanyakan kalau mempertuhankan yang lain gitu. Allah menegaskan di sana, inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari tanah. Nah, keyakinan bahwa kita diciptakan Allah ini harus kita bawa kemanapun Anda berada. Ini adalah dasar penghambaan kita kepada Allah itu yang pertama ini. Jadi ketika orang itu sudah tidak percaya bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, dia pasti tidak akan menganggap Allah itu sebagai yang harus diagungkan, yang harus dipatuhi, yang harus ditaati. Jika tidak memiliki keimanan yang ragu-ragu. Bahkan ada yang sudah memiliki keyakinan seperti ini, tapi kemudian hatinya lalai, sehingga penghambaannya kepada Allah itu saat-saat tertentu saja, saat sholat, saat zikir, saat di masjid. Tapi begitu sedang di kantor, di sekolah dan sebagainya, kadang-kadang hatinya lepas dari ini. Ini apa namanya, perlu kita renungkan itu. Sudahkah kita mampu membawa keyakinan ini, menanam keyakinan ini di dalam jiwa kita? Nah, ini termasuk bagian yang harus kita tanam, bagian dari tauhid rububiyah itu di sini. Kemudian Allah melanjutkan, kemudian dari nutfah, kalau bahasa sederhananya air mani gitu ya. Ini menarik bagi kita yang sudah pernah belajar ilmu alam, khususnya ilmu tentang hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan, menarik. Ternyata air itu tadi berasal dari saripati tanah yang Allah proses lewat tumbuhan itu, kemudian menjadi sari-sari makanan yang bergizi dan sebagainya, kemudian menjadi nutfah itu, menjadi nutfah itu ya. Jadi sebelum ilmu biologi berkembang, Al-Quran itu sudah menjelaskan itu, sudah sempurna. Iya, sudah menjelaskan yang akan jadi itu sebenarnya
berasal dari apa yang menjadi akan yang kita makan itu semuanya tumbuh dari bumi dan dari tanah. Lalu kita makan. Nah, ini yang menjadi kita ada prosesnya. Nah, kalau pemahaman dulu memang turab itu ya tanah, dipahami bahwa manusia itu memang manusia pertama Allah nyatakan diciptakan dari tanah gitu. Tanah tuh. Tapi di dalam ayat yang lain sebutkan keturunan itu mensulamatin mahum. Jadi sangat tapi air yang mahum. Jadi mana itu ingin turab itu asalnya. Ya kemudian ya mahum. Kemudian summamin nutfah, summamin alaqah. Ya. Kemudian setelah nutfah itu jadi alaqah. Ya. Alaqah itu kalau terjemahan itu adalah segumpal darah, segumpal darah. Tetapi pemahaman perkembangan sekarang itu alaqah itu sebenarnya kalau segumpal darah kita akar bahasanya susah. Jadi kita mau menarik kemana? Alaqah itu bahasa Jawa gabung kumantul itu alaqah. Jadi di dalam bahasa Filipina sekarang bukan alaqah tapi zikat, bukan segumpal darah, zikat gitu. Zikat semacam ya kalau dilihat ya kayak apa gitu, kayak lintah itu yang menempel di kalau kasusnya jalan ini menempel di dinding rahim gitu, menempel di dinding rahim yang nanti terus terbentuk ari-ari dan sebagainya itu. Tadi menurut sumamun nutfatin, sumamun alaqah ya, sumamun mudghah ya, kemudian dari alaqah itu terbentuk mudghah. Mudghah itu ya terjemahan di Quran Departemen Agama itu segumpal daging gitu ya. Memang wujud awal itu memang nggak ada tulangnya, ini semacam daging gitu ya. Itu ya. Kemudian sampai di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mukhalaqatin wa ghairu mukhalaqatin ya. Ada yang diciptakan sempurna, ada yang diciptakan tidak sempurna ya. Untuk apa? Untuk bayyinalakum, untuk dijelaskan kepada kalian ya. Dijelaskan bagaimana ya. Seorang ibu tentu saja tidak ada yang menginginkan anaknya itu ada yang cacat ya. Ghairu mukhalaqah yang enggak sempurna itu enggak. Tapi faktanya apa? Tidak semua bayi yang lahir itu dalam keadaan sempurna. Dan Al-Quran sudah menjelaskan mukhalaqatin wa ghairu mukhalaqah. Ada yang diciptakan sempurna, ada yang tidak diciptakan sempurna. Dan seorang ibu nggak akan bisa merubah yang tidak sempurna. Lahir tanpa tangan itu kemudian menjadi punya tangan. Tidak bisa. Nah ini berarti kembali kepada bahwa pencipta itu adalah Allah. Ini rubahnya kembali lagi ke sana. Ya. Itu sampai di situ. Ya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa tadi yang perkembangan dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah itu Allah tempatkan di satu tempat fil arham ya, di rahim ya, di rahim masya'u ila ajalim musamma, yang kami kehendaki sampai pada batas yang ditentukan. Summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan dia sebagai seorang bayi. Nah, jadi kita mulai dari sini dulu ya, mengatakan tentang sini dulu. Coba kita lihat dari proses penciptaan itu tentunya kita merasa tidak ada ruang atau kesempatan untuk kita merasa sombong, angkuh ya. Ketika memang ternyata kita melihat proses penciptaan Allah yang begitu luar biasa ya. Setelah manusia pertama diciptakan dari bumi, kemudian selanjutnya kita ini
itu dari saripati, tumbuhan yang tentunya ini dari bumi juga. Dari bumi, akhirnya ya. kita prosesnya kita makan menjadi sebuah air hina. Kita itu guys, kita itu diciptakan dari setetes air hina. Lah, lalu apa yang membuat kita di muka bumi ini sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih jago, merasa lebih kaya? Nauzubillah, ya. Tidak ada apa-apanya. Dari proses semua ini menyadarkan bahwa kita semua bahwasanya kita itu manusia yang dhaif, ya, yang lemah, ya, yang harusnya kita kembali kepada yang menciptakan kita. Ya, pesan kami, kalau kita memiliki akidah yang baik sehingga kita kembali kepada kesadaran yang luar biasa bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha dari segala maha, tentunya mohon maaf ini yang sekarang mengemban di pemerintahan, ya, perbaiki akidah kita sehingga apa? Setiap Anda bertugas bekerja di situ terletak apapun, tidak ada kenafsuan sebuah jabatan, ya, kecuali menyadari sebuah jabatan itu adalah amanah. Kita berada di tempat yang bergelimang harta, ya, tentu tidak ada artinya di sisi Allah kecuali harta itu adalah menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Dan ketika kita berada di pasar-pasar, ya, kita mengakidahkan, kita yakin bahwasanya Allah adalah maha segalanya, kita tidak akan berbuat curang dan lain sebagainya. Dan kita ketika menjadi santri, menjadi seorang murid, kita percaya itu semua, kita akan menjadi murid santri yang sportif. Karena apa? Sesungguhnya kita diawasi dimanapun kita berada. Jangankan hal yang terlihat, apa yang ada di dalam hati kita, ya, Allah mengetahui segalanya. Oke, tidak terasa ini sudah sekitar 20 menit. Tidak terasa 20 menit ini, saking asiknya dan luar biasanya. Monggo mungkin kalau ada pertanyaan nanti sambil kita jawab. Ada pertanyaan? Pertanyaan dari Instagram, tepatnya dari @niko.mt. Saya mau tanya, jikalau kita ingin semangat beribadah dengan cara mengetahui keutamaannya dan ganjarannya, apakah itu boleh? Ini kalau kita biar semangat ibadah ini Pak Ustadz, terus kita mempelajari sebenarnya apa sih ganjaran dari sebuah ibadah ini, misalnya sedekah 1 jadi 10 dilipat gandakan dan lain sebagainya, atau ketika sholat kita mengetahui awwalu ma yuhasabu as-shalah, ya, pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat, sehingga sholat ini penting, ya. Idza sholat kullu amalin, ya. Apabila sholat kita benar, maka benarlah semua perbuatan kita. Dan ketika sholat itu rusak misalnya, maka rusaklah semua amalan kita. Kita mengetahui itu tuh, sehingga merangsang kita untuk lebih semangat, giat untuk beribadah itu boleh atau tidak? Iya. Ya, kalau soal boleh, sangat boleh, ya. Jadi keimanan pun nanti tingkatannya bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ada manusia ini yang tidak pernah meminta keutamaan di akhirat. Ya, kalau kita buka surat Al-Baqarah itu kira-kira ayat sekitar 200, hampir 200, 190 atau 200 itu. Waman nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya fama lahu fil akhirati min khalaq. Manusia itu hanya ada yang mengatakan, ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Maka Allah fama lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada bagian pada dirinya, tidak akhlak. Bahwa itu yakin dengan Allah, yakin gitu. Tapi yang diminta hanya dunia saja. Ya. Waman nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu, ya. Ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kepada kami hasanah di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Maka Allah katakan, itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan atas apa-apa yang dia usahakan, gitu, ya. Jadi nggak ada masalahnya itu. Tetapi nanti bahwa kualitas ibadah ini Rasulullah sendiri menyatakan berbeda-beda, gitu. Dulu pernah kita singgung itu di tamu hadis Arba'in An-Nawawiyah itu, ada orang yang zikirnya itu sampai
ibarat memenuhi langit dan bumi itu. Ya. Rasulullah pernah mengatakan sholat itu ada yang cuma dapat 1/8, 1/4, separuh. Itu bahkan ada yang tidak dapat sama sekali itu. Iya. Ya, jadi ini tergantung di banyak hal, termasuk tadi ya. Kalau sebenarnya pahala itu kan bonus saja sebenarnya. Ya. Tapi bonus itu menyemangati kita boleh nggak? Boleh. Tetapi ibadah yang hakiki, maksud saya yang landasan yang paling baik itu adalah landasan kesadaran tentang tauhid ini tadi. Ya. Sehingga ketika dia mulai masuk ke dalam sholat, takbir dan sebagainya, dia sudah menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk teringat itu tadi. Ya, kalau manusia, kalau kamu ragu tentang kehendak kita, ingat, maka sesungguhnya kami adalah yang telah menciptakan kamu min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma min mudghah. Kemudian Allah letakkan itu di dalam rahim, kemudian Allah keluarkan sebagai bayi. Kemudian ayat itu masih diteruskan, kemudian ada yang diumurkan sampai dewasa, bahkan ada yang diumurkan sampai lanjut usia sehingga menjadi pikun, tidak ingat lagi apa-apa. Seperti ya. Kalau kita berbicara masalah surat khusyuk itu di dalam surat Al-Baqarah disebutkan apa? Orang itu khusyuk, siapa yang bisa khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah, yakin akan kembali kepada Allah. Ya. Nah ini. Ya, jadi luar biasa sekali sebenarnya. Boleh tidak kita untuk melatih semangat kita? Tentunya tidak mungkin juga kita bisa melaksanakan sholat ketika kita tidak paham sholat itu apa. Betul. Tidak mungkin, itu hayata. Maka salah satunya kita mengenali sholat itu apa, bagaimana caranya, kemudian keuntungannya apa, balasannya apa. Setelah ketika kita meyakini semua ini perintah Allah dan kita lakukan karena Allah, selanjutnya kita kupas ini. Iya, kita kupas, kita paham, sehingga itu yang menjadi hero semangat dalam hidup. Tentunya begitu. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Jawabannya juga luar biasa ini. Ada lagi, Pak? Pertanyaan selanjutnya dari Rizky Duyung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa sih syarat-syarat tauhid dengan benar itu? Syarat tauhid dengan benar. Ya, biar kita memiliki mungkin pertanyaan ini, bagaimana sih caranya, syaratnya agar kita itu memiliki sebuah ketauhidan yang benar gitu. Iya. Sepertinya sudah sebenarnya kita sudah bahas dari awal-awal itu, Pak Ustaz. Cuman mungkin kita lebih perjelas lagi sebenarnya syarat-syarat apa sih? Ya. Iya, kalau kita mengacu pada konsep keimanan itu bahwa seorang yang beriman itu tidak hanya cukup dengan percaya. Ya. Percaya itu satu unsur dari bagian keimanan itu. Dia harus percaya, yakin di sini ya, tentang rukun-rukun iman itu, kemudian dia hatinya membenarkan, ya, kemudian ya, mengakui, ikrar, mengakui, kemudian ya dia melaksanakan itu ya, apa yang dia imani itu ya. Di dalam tauhid, bagaimana seseorang memiliki tauhid yang benar? Tentu yang pertama, ilmu tauhidnya harus benar. Ilmu tauhidnya harus benar. Apa ilmu tauhidnya nggak benar? Ada itu. Bahkan ada seseorang pernah berjumpa dengan saya dan dia ngomong, katanya hakikat sholat itu menyembah diri sendiri. Ini memang bahaya banget ini. Iya. Dan dia berkeyakinan bahwa Allah itu bersemayam di hatinya itu. Di hatinya. Ya. Sehingga dia mengatakan kepada saya, jadi akhirnya ujung-ujungnya ya Allah itu adalah saya gitu loh. Jadi itu pertama konsep tauhidnya harus benar. Ya. Setelah konsep tauhidnya benar, ya, dia tentu harus senantiasa memohon kepada Allah. Ya. Harus senantiasa memohon kepada Allah agar tauhid yang benar ini benar-benar dijaga, bisa istiqomah di atas tauhid yang benar ini. Ya. Yang kemudian yang tidak lupa adalah melakukan usaha-usaha bagaimana dia sendiri menjaga tauhid itu. Termasuk diantaranya adalah apa? Menjaga tauhid itu, maca Quran sama anaknya ini menjaga tauhid ya, kayak
Tapi sebenarnya kita itu kalau baca Quran kadang-kadang satu ayatnya bisa 1 jam, 2 jam gitu ya. Karena satu ayat kita merenungkan, ya, kita buka tafsirnya, tafsir mempelajari. Jadi gitu. mungkin ada 2 hal terpenting bagaimana kita harus menjaga tauhid kita itu benar. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang benar, ya, meyakini bahwasanya Allah itu adalah maha segalanya, itu selesai itu. Setelah Allah maha segalanya dan kita bukan siapa-siapa, kita lihat nih, apa sih yang menjadi perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Itu kita pelajari tentunya, itu melalui proses. Ketika kita tahu apa yang menjadi perintah Allah melalui para rasulnya, melalui kitabnya, melalui agamanya, tentu kita akan selalu terjaga. Itu proses bagaimana kita menjemput hidayah. Mungkin gitu. Ada pertanyaan lagi, mohon? Pertanyaan selanjutnya dari F Satria _SPS. Dan ketika kecil, dulu saya pernah mendapat ilmu yang mana katanya kalau sholat itu tidak boleh bergerak-gerak lebih dari 3 kali. Bagaimana dengan sholatnya yang mempunyai penyakit batuk atau gatal-gatal? Ini fikih ini sebenarnya ya. Sebenarnya ini kajian fikih ya, tapi monggo mungkin kita sentil sedikit. Nah, karena sudah ditanya, kita kasih jawaban sedikit itu. Ya sebenarnya kita juga kalau ada waktu perlu kita kajian-kajian fikih praktis gitu perlu ya. Ya jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa kalau yang terkenal di mazhab yang banyak kita anut di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i itu batasan banyak itu 3 kali itu setelah itu banyak itu ya. Ya. Jadi tapi sebagian ulama tidak mesti begitu. Kalau menurut adat itu banyak ya sudah itu membatalkan sholat gitu. Tapi kalau menurut adat itu masih sedikit tidak membatalkan sholat gitu. Makanya kalau saya sekilas melihat itu bahwa Imam Syafi'i itu memiliki hati-hatian yang cukup luar biasa gitu. Sehingga banyak itu makanya lebih dari 3 kali banyak. Maka di dalam sebagian kitab itu kita dapati bahwa kalau lebih dari 3 kali membatalkan sholat gitu ya. Tetapi ini insidental juga gitu ya, di dalamnya banyak kitab yang lain juga disebutkan kalau kita dalam bahaya itu bahkan sholat sambil lari nggak apa-apa itu. Misalnya sholat khauf itu begitu kita sholat untuk 1 rakaat sholat itu kita senjata habis untuk musuh sudah mundur ya lanjutkan lagi gitu. Tapi baru telepon sebenarnya lanjutkan apa itu nggak ada masalah ya. Jadi kalau dalam keadaan yang normal biasa memang itu di sebagian kitab menyebutkan pokoknya lebih dari 3 kali itu sehingga membatalkan. Dan 3 kali itu mengacu kepada kalau kita belajar bahasa Arab itu ya, kalau jamak itu kan lebih dari 1 atau 2. Itu akhirnya dihitungannya banyak. Banyak. Normalnya kita usahakan jangan melampaui batas itu ketika kita nanti ingin berfikih sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, tentunya hindari karena itu membatalkan. Tapi nanti kalau sebenarnya pertanyaannya kalau kita dalam keadaan hal-hal yang lain, Islam itu Allah ingin memudahkan kita, tapi kita jangan mempermudah. Misalnya dalam keadaan darurat, dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, sekira wa'fu anhu ya, semua dimaafkan. Karena kita tidak ada niat, kembali ini, tidak ada niatan kesengajaan dalam suatu hal yang kita perlakukan. Misalnya, tapi mohon maaf kalau kita dalam gatel, misalnya maaf nih, ini gatel ini, jempes, lain sebagainya, kulit dan sebagainya, itu tidak boleh juga ketika kita sakit harus bergoyang-goyang. Saya harus pakai etika, mungkin ditekan sambil kita terus mengingat Allah, meyakinkan, sehingga ketika Khalifah Ali atau Utsman yang dia terkena panah itu, dia tidak merasakan luar biasa karena dia memiliki tauhidan yang luar biasa. Begitu juga kita usahakan ini ketauhidan kita luar biasa, sehingga ketika kita sholat kita yakin di hadapan Allah akan menghadap Sang Maha, hilang semua rasa sakit luar biasa. Itu tingkatan, butuh tingkatan. Iya betul. Iya. Latihan ya. Ya, ada yang lain? Terakhir dari Padang 1628. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apa sih bedanya akidah dan iman itu kan? Ya, akidah dan iman. Dan iman. Monggo Pak Ustaz langsung saja ini. Biar. Iya. Iman itu ada di semua agama. Akidah
akidah juga ada di semua agama. Yang membedakan agama yang satu dengan yang lain isinya. Lalu apa itu akidah, apa itu iman? Ya, kita sekarang kembali membahas akidah Islam dan iman di dalam Islam begitu ya. Ya, jadi akidah itu kalau kita berangkat dari pengertian bahasa, itu adalah ikatan yang kokoh yang tidak mengandung unsur keraguan-raguan. Ya, jadi kalau orang itu meyakini sesuatu yang gaib dengan modal keyakinan seperti itu, berarti dia memiliki akidah itu gitu. Ya. Nah, kalau akidah Islam ya, itu adalah keyakinan yang kokoh yang tidak mengandung unsur keraguan-raguan tentang Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dengan seluruh beserta kejadian-kejadian di dalamnya, termasuk beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini akidah. Kalau orang sudah memiliki keyakinan yang kokoh tidak mengandung unsur keraguan-raguan di dalam 6 perkara ini, dikatakan dia berakidah dengan akidah Islam. Ya. Tetapi iman adalah lebih dari sekedar meyakini. Maka al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya. Jadi iman itu ada konsep keyakinannya, ada pengucapannya, kemudian ada amal-amalnya. Ya. Iya. Jadi makanya iman itu mengandung unsur yang pertama selain keyakinan itu adalah pembenaran, pengakuan, dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu. Nah ini bedanya di situ, ya. Jadi kalau soal keyakinan, apakah kemudian sudah cukup sebagai orang yang beriman? Belum cukup. Karena apa? Kita meyakini Allah, meyakini kitabnya, meyakini hari akhir, tetapi menentang Allah dan Rasulnya, maka ini status keimanannya hilang. Rusak. Sebagaimana iblis itu kalau kita renungkan kan nasib kita di akhir di ujung tanduk ini. Iblis itu kan menentang sekali saja itu. Ketika usjudu li'adana fasajadu iblis, ketika para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, maka sujud iblis kecuali iblis. Apa wastakbar, iblis itu sombong. Bahkan kafirin, maka jadilah dia kelompok orang kafir gitu. Coba kita kalau kita renungkan dari situ, kita ngeri banget ini. Kita berapa hukum Allah yang kita tentang itu kita langgar. Manusia itu berapa ini. Sebaiknya kita memang harus bermuhasabah, guys. Seluruh pemirsa semuanya mulai bermuhasabah. Jadi konsep sebenarnya iman itu sederhananya di kehidupan yang nyata di Indonesia itu begini, ya. Kalau maaf ini ya, kalau Anda yakin bahwasanya Allah itu ada, ya, dan Anda yakin Allah itu ada, lalu Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat nista, zalim, salah satunya adalah mengambil hak orang lain. Mohon maaf bahwasanya korupsi itu adalah dosa besar yang dilarang oleh Allah. Kalau Anda punya iman, mengimani Allah, tentu Anda tidak akan melakukan yang namanya korupsi. Ini luar biasa, pengambil hak ya seluruh masyarakat Indonesia itu zalim. Kita ingatkan, itu zalim dimanapun. Ya, sebuah kezaliman itu bahwasanya akhirnya menjadikan keimanan kita menjadi sebuah pertanyaan. Gitu loh. Ketika kita masih berbuat kesalahan yang itu fatal di luar istilahnya kebatasan-batasan yang lain sebagainya, itu sangat membahayakan. Walaupun ya di dalam sebuah hadis dikatakan kullu bani adam khata'un wa ghairu khata'un at-tawwabun. Setiap anak Adam itu mesti akan suatu saat melakukan sebuah kesalahan. Itu sunnah. Tapi ingat, orang yang melakukan kesalahan itu bukan menjadi habit ya, kebiasaan, atau menjadi sesuatu yang diulang-ulang. Karena orang yang melakukan kesalahan yang terbaik adalah yang tawabud, bertaubat. Ya, dia meyakini itu salah, dia mengikrarkan itu salah, berhenti berbuat salah itu. Itu namanya yang sunnahnya orang melakukan kesalahan. Tapi kalau kesalahan korupsi wakeh itu bukan sebuah manusia, aku manusia biasa bisa salah, guys. Bukan seperti itu dong. Ya. Sudah selesai waktunya. Ada pertanyaan? Masih ada. Ya. Ya, monggo. Dari Allah tapi tenang. Ya. Ya. Dari Dwi Astuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah suami istri bakal wudhu kalau bersentuhan?
Ini masalah fikih ini. Saya kira jawabannya nanti ini panjang sekali ya. Tapi ala kulli hal, apa kabar Ibu Dwi ya, alumni? Monggo pesan saya, mari bersama-sama kita besarkan pondok pesantren. Monggo kalau mau silaturahim ke pondok pesantren, kita dengan cara apa? Minimal subscribe, like, komen, siarkan. Kalau memang kita yakin adalah Darul Hikmah adalah salah satu bagian dari lembaga Islam, ya kita siarkan ya. Nah, suami istri bersentuhan itu membatalkan atau tidak? Iya, ini juga masuk dalam kategori perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang namanya menyentuh dalam terminologi Al-Quran itu apakah makna dasarnya adalah makna yang hakiki atau majazi? Kembali ke sana. Jadi di kalangan para ulama pun ada dua pendapat. Ya, kalau bahasa yang di dalam Al-Quran menyentuh perempuan itu makna majazi, berarti yang dimaksud adalah hubungan badan. Ya, itu semua ulama sepakat membatalkan itu. Tetapi kalau yang memahami bahwa menyentuh perempuan di dalam ayat Al-Quran itu berarti menyentuh sentuhan biasa gitu, sentuhan kulit, maka menyentuh gitu saja membatalkan. Nah, ini yang terkenal di dalam mazhab Syafi'iyah seperti itu. Walaupun dalam mazhab yang lain ada yang diperbolehkan begitu. Ya, karena akhirnya timbul pertanyaan lagi. Sebenarnya istri itu ketika sudah dinikahin itu dia menjadi tetap bukan muhrim, haram dan lain sebagainya. Karena ada sebagian yang mengatakan kalau istri itu ya kalau misalnya tersentuh itu enggak apa-apa. Gitu. Ya itu enggak, kita yang mantap yang mana gitu saja. Iya, yang mantap yang mana. Kalau kita memegang mazhab Syafi'iyah ya kita enggak usah sentuhan kalau habis wudu gitu ya. Ya. Nanti masalahnya kalau tawaf di Baitullah sedang ihram dan sebagainya. Saya kira ya monggo saja. Saya sendiri pernah belajar bahkan di Pondok Pesantren Darul Hikmah ya, kajian fikih ini tentang dari beliau Bapak Kiai Haji Fadil Munawar Mansur yang dengan sebuah kitab itu kalau suami istri bersentuhan dalam makna bukan berhubungan ya, maaf ya, atau melakukan sesuatu hal yang akhirnya membawa kita, hasrat kita untuk melakukan sesuatu kepada istri kita, tidak sengajaan atau biasa, saya kira itu diperbolehkan apabila dengan istri sendiri. Ya, kalau ada yang memahami bahwasanya itu tidak boleh, monggo saja. Kehati-hatian menjaga itu luar biasa. Saya kira sebagai umat Islam tentang fikih itu kita tidak perlu akhirnya berribut gitu ya, ribut berkelahi tentang fikih, nggak maju-maju misalnya. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu adalah nggak wudu, ya. Kita masalah lo nggak wudu nggak boleh gitu loh. Setelah wudu, setelah itu kamu bersentuhan kepada wanita-wanita yang bukan bukan muhrimnya, ya nggak boleh. Ada lu namanya, maaf aku sebut nama, ada cewek cantik di depan, terus kita ada wudu, kita pegang yang bukan muhrim, dia seksi dan sebagainya. Saya kira itu membatal wudu. Tapi dengan istri sendiri ya, saya kira ada hal-hal yang kearifan-kearifan yang mungkin akan kita bahas satu saat nanti dengan kajian fikihnya lebih lanjut. Karena ini berkaitan dengan waktu ya, yang sangat terbatas tentunya. Ini tim sudah begini-begini nih guys. Berarti kita sudah di stop. Sebenarnya ingin mengaji lebih lanjut ini Pak Ustadz, cuman waktu jualah yang membatasi kita. Tapi harapan kita dengan selalu bersambung ini sehingga kita punya menyempatkan waktu bagi Anda semua, menyempatkan waktu untuk terus menyisakan waktu belajar. Tidak semuanya untuk bekerja Pak, Bu, tidak semuanya untuk ibu itu hanya di dapur, di kasur dan lain sebagainya, di pasar. Saatnya berapa jam sih? Nggak ada 1 jam ini belajar. Coba ya kunjungi akun kita Darul Hikmah Sleman, buka di situ banyak manfaat-manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat, tinggalkan saja gitu loh. Jangan terlalu menghujat gitu. Kita hanya ingin berniat melakukan hal yang terbaik sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi sebelum kita akhiri ya, untuk seluruhnya para pecinta dakwah Darul Hikmah, kami di depan ini ada brosur kita bagi Bapak Ibu ya yang ingin memasukkan putra-putrinya ya, baik SD, SMP, SMA, monggo jangan ragu ya, bisa kami terima di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Insya Allah amanah berkah ya, manfaat dunia akhirat itu. Yang kemudian kepada seluruh kaum muslimin,
para anak remaja dimanapun Anda berada, mulai sekarang ini baru kita ini yang menggalakkan gerakan menonton, mendengarkan, like, comment, subscribe ya, akun-akun yang bermanfaat ya, yang bermanfaat ya. Kalau ngepranknya itu baik, misalnya saya pura-pura nih ketemu Pak Ustadz, pura-puranya diam-diam nggak ketemu, tiba-tiba prank umroh, silahkanlah, itu baik ya. Tapi kalau ngepranknya itu menyakiti dan lain sebagainya, sekiranya janganlah. Ayo kita mulai sekarang gerakan, kita siapkan jempol kita siapkan HP kita aktifkan akun-akun yang bermanfaat. Salah satunya adalah Darul Hikmah Sleman ya. Mungkin itu saja sebelum kita tutup, sedikit saja Pak Ustadz mungkin. Iya, jadi di antara unsur ibadah, nanti kita akhirnya akan membahas tentang apa namanya tauhid ibadah gitu ya. Ya. Unsur di antara unsur ibadah itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di sisi lain. Nah, ini tidak akan bisa dibangun kecuali kita memahami tauhid yang kita bahas, baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Oleh karena itu ya, kalau kita menginginkan ibadah kita berisi luar dalam, tidak hanya ibadah kulitnya saja, maka mari kita memulai ibadah kita pada Allah itu dengan mendalami tauhid, mendalami keimanan. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah senantiasa membimbing kita bagi keselamatan kita semua dan bangsa dan negara di dunia sampai di akhirat. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada salah kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran kebaikan itu minallah, dari Allah. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Berjumpa lagi minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.